Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Munif selaku dosen mata kuliah Tauhid kali ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ketauhidan pada zaman kontemporer yang beranggotakan Rashid Adi Mulyana, Frida Auliasari, Marzuk Zaidi Mufid, dan Dina Mustafida. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu tauhid. Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu. Sedangkan secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah atau mengesahkan Allah. Sedangkan apa itu kontemporer? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kontemporer diartikan dengan kekinian, dewasa ini atau masa kini. Yang penulis maksudkan tentang istilah kontemporer adalah penelitian ini, yaitu sesuatu yang berhadapan dengan perkembangan zaman atau masa kini. Selanjutnya, sejarah perkembangan tauhid kontemporer. Ilmu tauhid sebagaimana diketahui adalah ilmu yang membahas tentang dasar dari suatu agama. Bagi setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluknya secara mendalam, maka perlu mempelajari ilmu tauhid yang terdapat pada agama yang dianut. Masa Nabi SAW adalah masa hukum penetapan akidah. Beliau berusaha untuk mempersatukan bangsa Arab yang sebelum Islam datang selalu timbul perpecahan, bahkan sampai pertumpahan darah di antara suku-suku bangsa. Di samping itu, masa Nabi SAW, umatnya berusaha keras menemui beliau untuk mengetahui pokok-pokok, sehingga apabila ada sedikit saja masalah, mereka mendapatkan penyelesaiannya. Tauhid lahir dari paradigma historisitas yang merujuk pada dua potongan sejarah yang dapat dijadikan sebagai bukti bagaimana tauhid dirumuskan. Pertama, sejarah pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kasus Nabi Ibrahim alaihissalam berikan inspirasi kepada kita bahwa tauhid masuk ke dalam hati setiap seorang tidak cukup hanya melalui doktrinasi, tetapi juga melalui pencairan inspirasi dan refleksi. Proses-proses tersebut sebenarnya sudah tercermin secara jelas dalam makna harfiah dari tauhid itu sendiri yang berasal dari kata wahada, di mana konsep Tuhan yang ahad menjadi temuan akhir dari proses tersebut. Kedua, proses panjang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengenal konsep Tuhan, menerjemahkan gagasan-gagasan ketuhanan berikut ajaran-ajarannya, serta refleksi-refleksi diri Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masyarakat, sehingga kemudian beliau diposisikan sebagai orang yang bertauhid dan pembawa risalah Tuhannya. Pada saat yang sama, Al-Quran melalui penurunan fase awal juga menjelaskan secara runtut proses gradasi bagaimana Tuhan diperkenalkan dan didialogkan oleh masyarakat sampai kemudian bagaimana Tuhan betul-betul diyakini ketauhidannya. Perkembangan ilmu tauhid ini terjadi sekitar 2 abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dahulunya ilmu tauhid adalah Al-Quran dan hadis. Implementasi dari ketauhidan ialah ibadah. Ibadah merupakan konsekuensi dari keyakinan kepada Allah dalam kalimat yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Manifestasi dari persaksian yang telah diucapkan oleh seorang muslim adalah menjalankan ibadah sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadat kepadanya. Kedudukan ibadah yang merupakan hal yang paling utama dan menjadi titik sentral dari sebuah aktivitas seorang muslim. Seluruh kegiatan muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Selanjutnya, ketauhidan pada zaman kontemporer. Nilai material adalah imbalan nyata yang diterima di dunia, sedangkan nilai spiritual adalah ibadah yang hasilnya akan diterima di akhirat. Aktivitas yang bermakna ganda ini yang disebut amal soleh. Di antara macam-macam ibadah yang patut diajarkan pada anak tersebut adalah kewajiban sholat,
zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya sunat seperti sholat sunat, puasa sunat, sodakoh, infak, dan lain sebagainya. Intinya, segala perbuatan baik yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ditujukan kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka dengan baik tentang nilai-nilai ibadah, sehingga mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Akan tetapi, kondisi ini sekarang sangat memprihatinkan. Keluarga yang menjadi ujung tombak pembinaan dan pembentukan anak menjadi sebuah tantangan di era globalisasi. Kondisi negatif yang sering menjadi permasalahan sebagai salah satu akibat dari kurangnya pendidikan keagamaan di dalam keluarga. Situasi memprihatinkan yang memungkinkan dapat terjadi pada anak di rumah, seperti adanya indikasi kemalasan dalam melaksanakan ibadah atau rutinitas sholat, kurangnya penghormatan terhadap orang tua, pergaulan bebas, pertengkaran yang mengarah pada perkelahian antar pelajar, akrabnya siswa dengan obat-obat terlarang, dan perilaku lainnya yang bernuansa negatif lainnya. Dalam keluarga terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Pembinaan ketaatan beribadah pada siswa juga dimulai dari keluarga. Pengalaman-pengalaman keagamaan dalam keluarga merupakan unsur positif dalam pembentukan kepribadian anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Latihan dan pembinaan tentang agama perlu dilaksanakan sejak anak masih kecil, sesuai pertumbuhan pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa orang tua berperan sekali dalam menumbuhkan keimanan, ibadah, dan akhlak anak-anaknya. Semakin banyak orang tua memberikan bimbingan kepada anaknya, akan semakin banyak pula pengetahuan dan pengalaman yang didapat anak. Dan ini merupakan modal dasar bagi pembinaan keagamaan di sekolah. Bagaimanapun bagusnya pembinaan yang diberikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari orang tua murid. Lanjut, keberhasilan pembinaan keagamaan di sekolah tidak terlepas dari bimbingan dan pembinaan dari orang tua siswa dalam keluarga. Zakiyah Darajat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama menyatakan bahwa tugas seorang guru adalah membina pribadi anak di samping mengajarkan pengetahuan agama kepada anak. Selain itu, Mahmud Yunus menyatakan tugas pertama dan utama yang terpikul pundak alim ulama, guru-guru agama, dan pemimpin Islam adalah mendidik anak, pemuda-pemudi, putra-putri, orang dewasa, dan masyarakat umum agar mereka berkepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur. Di tengah perkembangan era globalisasi yang semakin berkembang, berbagai tayangan baik dari media sosial, elektronik yang menampilkan tontonan yang dapat merusak perilaku dan moral. Oleh karena itu, anak merupakan salah satu bagian dalam keluarga, harus mendapatkan perhatian khusus dan filter dalam menjaga keimanan dan akhlak mereka. Keluarga yang baik dan berkualitas akan melahirkan generasi-generasi yang baik pula. Disinilah pentingnya pendidikan tauhid dalam keluarga kontemporer. Sehingga secara kodrati tanggung jawab pendidikan tauhid berada di tangan orang tua. Kecenderungan anak kepada orang tua sangat tinggi. Apa yang ia lihat, dengar dari orang tuanya akan menjadi informasi belajar baginya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.